keadaan baik ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang teks puisi dan teks prosa. Apa sih teks puisi dan teks prosa itu? Pastinya sudah tidak asing dong dengan teks puisi dan teks prosa. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran kali ini. Stay tune. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Tangisan Air Mata Bunda oleh Dewi Herawati. Dalam senyummu kau sembunyikan letihmu, derita siang dan malam menimpamu. Tak sedetik pun menghentikan langkahmu untuk bisa memberi harapan baru bagiku. Seonggok cacian selalu menghampirimu, secerah hinaan tak peduli bagimu. Selalu kau teruskan langkahmu untuk masa depanku, mencari harapan baru lagi bagi anakmu. Bukan setumpuk emas yang kau harapkan dalam kesuksesanku, bukan gulungan uang yang kau minta dalam keberhasilanku, bukan juga sebatang perunggu dalam kemenanganku, tapi keinginan hatimu membahagiakanku, dan yang selalu kau berkata padaku, aku menyayangimu sekarang dan waktu aku tak lagi bersamamu. Aku menyayangimu anakku dengan ketulusan hatiku. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan contoh prosa yang merupakan cerita pendek berjudul Anak Kambing yang Cerdik. Dikisahkan di suatu hutan tinggal keluarga kambing. Suatu hari, ibu kambing akan pergi ke tempat lain. Ia pun berpesan kepada anaknya agar tidak membukakan pintu untuk siapapun. Ibu kambing mengajarkan anaknya sebuah lagu agar anaknya dapat mudah mengenalinya. Ketika ia kembali, ia akan menyanyikan lagu tersebut di depan pintu. Namun, tak mereka sangka, ada seekor serigala yang ikut mendengarkan lagunya. Kemudian, setelah ibu kambing itu pergi, serigala yang kelaparan tadi menyanyikan lagu tersebut di depan pintu rumah kambing. Nah, anak kambing bingung, kenapa ibunya dapat pergi dan kembali secepat itu. Kemudian anak kambing melihat celah bawah pintunya, dan ia kaget ketika melihat serigala yang ada di depan rumahnya, bukan ibunya. Kemudian ia berteriak sekencang-kencangnya. Kemudian hewan-hewan lain pun datang, dan serigala merasa kaget, kemudian tidak jadi untuk menyantap anak kambing tersebut. Nah, barusan adik-adik sudah menyimak dua karya sastra yang dibacakan oleh Kalani dan Kak Agil. Kira-kira yang dibacakan oleh Kalani dan Kak Agil, mana yang termasuk puisi, mana yang termasuk prosa? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, sekarang kakak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian puisi dan prosa. Jadi, pengertian puisi adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima, dan penulisan bait dan baris, sehingga bahasa yang digunakan menjadi terlihat indah dan penuh makna. Sedangkan pengertian mengenai prosa adalah sebuah karya sastra yang bebas penulisannya dan tidak terikat oleh kaidah-kaidah seperti di dalam puisi, sehingga prosa biasanya disebut juga dengan karangan bebas. Nah, setelah mengetahui pengertian puisi dan prosa, sekarang kalian sudah bisa menentukan mana yang termasuk puisi, mana yang termasuk prosa. Jadi, yang dibacakan oleh Kalani tadi itu termasuk karya sastra puisi, dan yang dibacakan oleh Kak Agil itu termasuk karya sastra prosa. Nah, tadi kan sudah dijelaskan pengertian dari prosa dan puisi. Sekarang, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari puisi dan prosa itu tersendiri. Jikalau prosa itu memiliki struktur bahasa yang sederhana dan kalimatnya tuh biasa saja, berbeda dengan puisi. Jika puisi itu ditulis dengan
kalimat yang estetis, yakni memiliki bunyi, irama, sajak, dan meter dan lain sebagainya yang menambah kesan makna puisi itu tersendiri. Nah, yang kedua, sementara prosa bersifat pragmatis yaitu realistis, sedangkan puisi bersifat kiasan. Dan yang ketiga, prosa itu utilitarian yang menyampaikan moral, pelajaran atau makna di dalam gagasan yang tersembunyi tersendiri. Nah, jika puisi itu bertujuan hanya untuk menyenangkan dan menghibur para pembaca saja. Nah, yang ketiga, hal terpenting dalam prosa tersendiri adalah pesan atau informasinya. Sebaliknya, jika puisi itu hanya penyair hanya membagikan pengalamannya atau perasaannya kepada pembaca yang memainkan peran penting dalam puisi tersebut. Nah, yang keempat, dalam prosa tidak ada jeda baris, sedangkan ketika puisi memiliki bait, jeda, dan baris tersendiri, sehingga dapat menekankan pada ide-ide puisi tersendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mudah supaya kita dapat membedakan perbedaan dari puisi dan prosa itu tersendiri. Ketika prosa ditulis dengan bentuk bahasa yang sederhana, berbeda dengan puisi. Puisi ditulis dengan bentuk yang estetis, karena itu kalimat yang berbeda dengan prosa. Nah, jika prosa itu dibuat dengan kata-kata blok-blok besar, berbeda dengan puisi. Puisi dibentuk atau dibuat bervariasi sesuai dengan panjang baris yang dibuat oleh si penyair tersebut. Mengubah puisi menjadi prosa. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mengubah puisi menjadi sebuah prosa. Yang pertama adalah kita harus benar-benar memahami apa makna puisi tersebut dengan cara membacanya secara berulang kali. Yang kedua adalah dengan mencari kata-kata yang sulit dipahami, kemudian cari arti kata tersebut. Yang ketiga adalah dengan menambahkan kata-kata dan tanda baca yang sebelumnya tidak ada dalam puisi, ditambahkan agar lebih indah, kemudian dituliskan dalam tanda kurung. Yang keempat, mengubah susunan puisi dari bait menjadi sebuah paragraf. Perlu adik-adik ketahui bahwa mengubah puisi ke dalam bentuk prosa itu disebut dengan parafrase. Nah, dalam mengubah puisi ke dalam bentuk prosa, makna dan isinya itu tetap tidak berubah. Jadi yang berubah itu hanyalah bentuknya saja. Nah, sekarang kakak akan mencontohkan bagaimana cara mengubah puisi ke dalam bentuk prosa menggunakan langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi. Disimak ya. Untuk mengubah puisi menjadi prosa, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menemukan kata sukar dalam puisi. Misalnya kata bunda artinya ibu, kala artinya waktu atau ketika. Langkah kedua adalah tambahkan kata-kata dan tanda baca yang sengaja dihilangkan pada puisi dimunculkan lagi dalam prosa. Misalnya baris pertama dalam puisi, dalam senyum kau sembunyikan letihmu, ketika diubah ke dalam prosa menjadi ibu tetap tersenyum walaupun dalam kondisi letih. Baris kedua, derita kala siang dan malam menimpamu, menjadi meskipun bekerja keras ketika siang dan malam. Baris ketiga, tak sedetik pun menghentikan langkahmu, menjadi tidak pernah sedetik saja ia menyerah, untuk bisa memberi harapan baru bagiku, menjadi untuk tetap bisa memberikan harapan baru bagi anaknya. Nah, sekarang adik-adik udah tahu dong apa itu teks puisi dan apa itu teks prosa. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.